Oke, hari ini saya akan membahas tema mengenai hamba yang tidak ada guna, gitu ya. Mari kita lihat di Lukas pasal yang ke-17. Bagian ini dicatat oleh Lukas. Lukas pasal yang ke-17, kita akan melihat dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat ke-7 sampai ayat ke-10, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini bagian ayat yang kalau kita baca, ini gampang-gampang susah. Kenapa? Karena di sini seolah-olah tidak menghargai jasa atau apa yang kita sudah kerjakan. Lakukan apapun, selalu endingnya aku tidak berguna. Kalau ayat ini kita salah pahami, maka kita akan pesimis dan kita akan merasa down di dalam pelayanan. Kenapa saya sudah melayani dan sudah berhasil, kenapa endingnya saya tidak berguna? Kalau saya tidak berguna, kenapa Tuhan gunakan saya, tanda petik ya? Kenapa Tuhan pakai saya? Kenapa Tuhan kasih kesempatan kepada saya kalau saya tidak berguna? Justru karena saya tidak berguna, maka Tuhan kasih kesempatan supaya saya bisa berguna. Kalau saya sudah bisa berguna di hadapan Tuhan, kenapa masih dikatakan aku tidak berguna? Nah, ini ayat yang sangat sulit. Kalau salah baca, akhirnya kita tidak melayani lagi, atau kita menjadi pesimis, atau kita merasa tidak bisa apapun, karena saya belajar sampai selevel apapun, tetap saya tidak berguna. Nah, ayat ini diajari oleh si Lukas di dalam tulisannya. Nah, Lukas mencatat peristiwa-peristiwa penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan waktu dia memasukkan cerita A, cerita B, cerita C yang tidak ada di kitab manapun, dia mau nyatakan sesuatu. Lukas adalah orang yang terus memperhatikan orang sederhana. Dia punya background adalah seorang dokter. Seorang dokter nanti menganalisa orang, dia akan menganalisa secara penyakit orang itu, dan dia akan lebih empati kalau yang datang kepada dia adalah orang-orang yang sangat-sangat susah, yang remeh, atau yang tidak dihitung oleh masyarakat, dan dia mengetahui karena dia banyak kontak sama orang-orang susah. Maka Lukas adalah penulis kitab suci yang berbeda dengan penulis kitab suci Injil yang lain. Dia mempunyai care yang luar biasa kepada orang sederhana, dan dia juga yang mencatat peristiwa Yesus di Getsemani sampai peluhnya keluar seperti tetesan darah itu. Karena dia backgroundnya medis, dia analisa orang-orang yang Yesus sembuhkan dari sudut kacamata medis. Dia mempunyai data yang lebih dibandingkan penulis kitab Injil yang lain. Lalu dia mengangkat semua orang-orang sederhana yang dilupakan oleh orang Yahudi, dia angkat ke panggung sejarah di dalam tulisannya. Siapa yang dia angkat? Siapa tahu? Dia Injil Lukas. Tidak ada di kitab manapun. Dia orbitkan Sakius. Tidak ada penulis kitab suci yang lain mencatat Sakius, cuma dia. Pemungut cukai sudah dianggap orang sundal dan orang berdosa. Ini kepalanya pemungut cukai, lebih dosa besar nih. Tetapi Sakius ini adalah orang yang luar biasa, dan Yesus menyatakan misi kedatangan dia di rumahnya Sakius. Dan Sakius mengumumkan kekayaannya, dia akan gunakan seperti apa? Kepada orang miskin, dia akan rela siapkan semua dananya, itu separuh dia berikan kepada orang miskin, dan dia akan ganti 4 kali lipat. Cuma dia yang umumkan diam seluruh kitab suci, dan dia adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi, tapi punya rohani dan iman yang luar biasa.
Banyak orang mengatakan Sakeus ini orang jahat, orang yang terus mengambil keuntungan rakyat dengan naikkan pajak. Ini salah, saudara. Kalau saya ini Sakeus, saya kepala bea cukai, dan sejak saya menjadi kepala atau masih dari jalur pegawai, yaitu yang ambil cukai sampai waktunya tiba saya diangkat jadi kepala. Kalau dari awal saya hidupnya sudah tidak jujur, semua uang saya dari hasil korupsi, maka kalau saya simpan uang hasil saya pakai kejahatan itu, lalu uang saya misalnya ada 100 juta, saya waktu tobat saya umumkan separuh kuberikan kepada orang miskin, maka sisa separuh uang saya. Ada yang saya ambil lebih, saya kembalikan 4 kali lipat. Setelah dia umumkan, semua yang pernah dia ambil lebih, semua sudah ngantri di depan rumahnya karena minta ganti rugi, betul nggak? Begitu dia umumkan, besok langsung jadi pengemis di pinggir jalan. Tetapi adakah orang yang ngantri untuk mengambil 4 kali lipat? Orang-orang Farisi yang mendengar hal itu, kalau mereka juga adalah orang yang pernah diambil lebih, langsung mereka berkata duluan, kamu orangnya, ini barang bukti. Ini tagihan yang tidak wajar, sekarang kami minta 4 kali lipat. Maka hari itu Sakeus langsung jatuh miskin. Lalu semua saudara-saudara orang Farisi dikasih tahu, sekarang tiba saatnya, cepat datang ke rumah Sakeus, minta 4 kali lipat, bawa barang bukti. Ternyata setelah diumumkan, tidak ada cerita Alkitab, rumah dia dibanjiri dengan massa besar untuk meminta 4 kali lipat. Sakeus orang yang jujur. Jikalau dia tidak jujur, tidak mungkin dia ngomong kalimat ini. Pak Ahok pernah katakan, selidiki semua harta kekayaan bupati dan selidiki harta saya. Saya berani jamin semua harta saya itu saya sudah lapor dengan baik. Orang yang berani nantang kayak begini di Indonesia tidak banyak, saudara. Saudara berani nantang? Selidiki laporan pajak saya, berani? Jangan sorohan nih, ya. Ahok berani katakan, selidiki harta saya, maka orang serang dia mengenai harta kekayaan dia susah tembus. Mereka serang dari kosakata yang dia pakai, menista agama, maka dia kena di situ. Nanti serang dari apa? Cara dia ngomong, kasarnya gitu, to the point-nya, orang serangnya di situ. Mereka nggak bisa serang dari kekayaannya. Tapi pejabat-pejabat yang lain, kalau dicek, mengerikan, saudara. Maka sekarang terbukti kan korupsinya mengerikan, ya. Itu semua koruptor-koruptor yang kakap-kakap, kalau dibongkar semua uangnya diambil kembali, Indonesia nggak mungkin hutang sama luar negeri. Indonesia punya kekayaan sangat banyak, tapi diambil oleh banyak koruptor-koruptor. Sebagian sudah kebongkar, sebagian masih enak-enak dan menikmati semua. Jadi Lukas, orang yang luar biasa, dia angkat Sakeus. Dia angkat cerita Marta dan Maria. Memang di balik itu pasti Tuhan yang memakai dia untuk mengwayukan kitab suci, tetapi dia mempunyai concern yang lebih, maka Tuhan pakai tangan dia untuk menulis itu. Marta dan Maria wanita yang kurang dihargai oleh orang Yahudi, dan dia catat Marta dan Maria, Yesus berkunjung ke rumah orang ini. Kunjungan Yesus dihadiri oleh rasul-rasul. Kenapa Matius lolos cerita ini? Kenapa Yohanes lolos cerita ini? Kenapa Lukas yang Tuhan pakai catat? Karena Marta Maria, dia nggak manusia biasa, nggak punya kekayaan apapun, tetapi apa yang nanti Maria akan kerjakan akan diingat sepanjang zaman. Jadi Tuhan mengizinkan Lukas dipakai untuk mengorbitkan semua orang-orang sederhana. Zakaria, imam yang akhirnya bisu, ini dikaitkan dengan imam akhirnya cacat. Imam mengecek domba-domba ini layak dikorbankan atau tidak. Lalu imam mengatakan ini cacat, ini cacat. Bagaimana kalau imam sendiri cacat? Karena dia dihukum bisu. Itu malunya luar biasa. Dia seorang imam yang punya cacat celah, sudah doa-doa lama, sekarang doanya dijawab, malah dia meragukan Tuhan. Lalu dia punya istri, istrinya mandul. Di dalam pikiran orang Yahudi, mandul artinya dihukum oleh Tuhan. Sudah tua, meskipun dia imam, lalu dia punya istri sudah tua, orang yang kayak begini sudah dilupakan oleh orang, imam kok cacat, malu-maluin. Tapi dari orang yang lemah ini lahir Yohanes Pembaptis. Dia juga yang mengorbitkan cerita tentang pemungut cukai yang berdoa. Orang Farisi berdoa, ada pemungut cukai yang berdoa. Dia yang munculkan.
Dia memunculkan Maria Magdalena, satu-satunya penulis yang membongkar semua masa lalu Maria Magdalena. Itu adalah Lukas. Maria Magdalena pernah dirasuk 7 roh jahat, artinya dia sampah. Wanita tidak dihargai oleh orang Yahudi, sekarang dirasuk 7 roh jahat. Bayangkan, lebih sampah lagi dia. 7 roh jahat, 1 roh jahat saja sudah rasuk dia, berarti dia jauh dari Tuhan, sehingga ada roh jahat rasuk dia. Sekarang ada 7. Orang kayak gini, orang yang menjadi penginjilnya para rasul. Hari Yesus bangkit, Maria Magdalena yang membawa berita kebangkitan kepada para rasul yang hari itu masih kunci pintu. Dan semua rasul anggap ini omong kosong. Jadi Maria Magdalena, wanita yang boleh dikatakan sampah, tidak ada guna karena ada roh jahat ganggu dia, tapi dia adalah orang kunci yang sangat penting pada saat hari Yesus dibangkitkan. Jadi Lukas, dia background medis. Dan Lukas waktu mencatat mengenai hamba. Ini menarik, karena dia memang banyak menghadapi semua orang-orang pasien kah, orang-orang susah yang membutuhkan pertolongan, maka dia ngerti betul pergumulan dari orang-orang. Maka dia bisa kasih cerita. Ada orang jadi bos, misalnya tuan, lalu ada hamba yang sedang kerja, dan dia tahu hamba ini kerjanya apa. Hamba ini kerjanya apa? Ngurusin pajak lah, ngurusin gembalakan kambing domba lah. Kenapa cerita yang umum kayak gini lolos oleh penulis kitab suci yang lain? Tuhan tidak memakai tangan penulis kitab suci lain menulis, Tuhan pakai Lukas yang menulis. Karena orang ini punya karakter yang sangat beda dengan yang lain. Jadi Tuhan pakai si A, tulis dari sudut ini. Tuhan pakai si B, tulis dari sudut si B. Dari Lukas, orang yang sangat unik. Lukas seorang dokter. Dokter biasanya tidak suka tele-tele, betul nggak? Saudara kalau ketemu dokter, ngomongnya singkat. Kita belum ngomong, dia sudah oke, selesai ya, oke langsung. Karena sakit banyaknya pasien yang sedang ngantri. Dokter kalau tulis bisa rapi, aneh, cacing gitu. Kita baca, kalau kita pikir ini SD lulus nggak ya? Ini kosakata apa gitu? Makin kayak cakar ayam, makin kelihatan dia orang medis. Iya. Saya jarang lihat dokter tulis rapi sehingga semua bisa baca dengan jelas. Dia tulis cepat, singkatan semua. Dan bayangkan, Lukas seorang dokter, Tuhan pakai tulis Alkitab. Maka kitab suci yang dia tulis mestinya paling pendek, betul nggak? Dan malas dia tulis. Tapi Tuhan pakai dia dan dia rela korban kepada Theophilus. Dia tulis dengan rapi, dengan lembut, dengan pelan. Dia tuntun Theophilus seperti sedang tuntun kita mengerti tentang Injil. Dan seluruh kitab Lukas, kosakata yang dia pakai melampaui Matius, Markus, lalu Yohanes. 4 kitab Injil, Lukas memecahkan rekor. Kosakata dia paling banyak. Meskipun pasal secara Matius dia banyak, Lukas lebih sedikit. Lukas 24, Matius 28. Secara kosakata Lukas menang. Lalu Lukas menulis satu kitab lagi, yaitu Kisah Rasul. Lukas dan Kisah Rasul, 2 kitab ini kalau digabung, kosakata yang dia pakai melampaui 13 kitab tulisan Paulus. Luar biasa nggak? Ini orang yang Tuhan pakai, yang rela menghambakan diri, lalu dia tahu kebiasaan dia tidak suka bertele-tele, sekarang harus tulis pelan-pelan kepada Theophilus. Untuk apa tulis pelan-pelan kepada Theophilus? Karena tujuan dia bukan hanya kepada satu orang, tapi Tuhan pakai dia untuk seluruh umat manusia sampai hari ini. Amin. Maka lakukan pekerjaan Tuhan, jangan lihat hari ini, lakukan untuk jangka panjang. Nah, ini yang mempengaruhi saya sampai hari ini. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan khotbah kepada 5 orang, lalu saya sampaikan kepada 5 orang, apakah hanya 5 orang yang akan dengar firman Tuhan saja? Tidak. Orang di luar juga harus dengarkan firman Tuhan. Tapi zaman dulu bagaimana firman Tuhan bisa tersebar dengan cepat? Tidak ada caranya. Karena kirim surat, nggak mungkin. Khotbah kok bisa kirim surat, mesti transkrip setengah mati. Lalu kirim file, orang sana jadul-jadul, nggak bisa. Maka tunggu sampai kemajuan dunia internet. Maka apa yang disaksikan di sini, dalam waktu singkat Jerman sudah saksikan, yang terjadi di Jerman dalam waktu singkat terjadi di sini, kita bisa lihat di sini,
dalam waktu cepat Injil bisa tersebar dengan cepatnya luar biasa melalui internet, melalui medsos, melalui YouTube dan yang lain-lain. Oleh sebab itu kemana-mana saya bawa kamera, saya rekam saudara ya. Saya punya hard disk ada 35 biji. Setiap hari sampai malam, dini hari saya masih edit-edit. Karena saya bersihkan suaranya, karena saya bosennya luar biasa. Satu-satu sudah kelar, baru saya masukkan ke YouTube-nya supaya orang dengarnya tidak capek. Kadang-kadang saya pikir, udah nggak usah edit, biarin aja, ada kawan-kawan, ada noise, biarin aja. Tapi dengerin nggak enak, saudara ya. Akhirnya edit, dan itu setengah mati. Akhirnya khotbah-khotbah yang sudah lewat, itu kalau diupload lagi, orang tetap dapat berkat. Amin. Kerjakan sesuatu, jangan pikir untuk sekarang, pikirnya untuk jangka panjang. Karena kalau firman yang disampaikan di kota A, di rumah A, di pesunan A, kota itu dengar firman, tapi kota lain juga perlu firman ini. Cara sebarkan harus rekam. Cara sebarkan harus sebarkan dengan dunia internet. Nah, waktu itu tidak ada internet, waktu itu surat, maka dia tulis. Bayangkannya zaman dulu tulis setengah mati. Kalau kayak komputer enak ya, tinggal dal gitu ya, backspace enak, spasi enak. Zaman dulu tulis, mau cari TX juga susah. Dan tulisnya panjangnya minta ampun. Dan dia tulis salah satu tema yang kita baca tadi. Dia tahu hamba itu kerjanya apa? Baca. Hamba itu kerja apa? Gembalakan ternak dari tuannya. Lalu sudah capek, panas, belum mandi, sampai ke rumah bukannya dihargai, malah tuannya berkata, "Hei, ganti ikat pinggang, siap-siap, saya mau makan." Waduh, sudah capek-capek, dia harus siapkan makan, siapkan meja, siapkan semua piring, lalu semua sudah siap, dia kasih si tuan makan. Waktu tuan makan, kalau tuannya masih punya hati, makannya cepat. Kalau tuannya kunyahnya mesti 32 kali. Dia sudah capek di situ, udah lapar, kuak. Dia harus menunggu sampai selesai, beresin, baru dia makan. Kalau tuannya tidak tahu diri, ayam misalnya kalau kita pakai konten sekarang, ayam sudah makan sisa separuh gitu ya, lalu sayur yang lain sudah dihabisi, nanti si hamba tuh makan dulu sisa berapa gigitan langsung sudah habis. Dan hamba akan makan apa yang tersedia bagi dia, dan tidak ada hamba yang mendapat kalimat ucapan terima kasih dari tuannya karena sudah gembalakan domba, sudah siapkan makanan, sudah berdiri capek menunggu, sudah lap meja, sudah cuci piring. Tidak ada tuan yang ucapkan terima kasih. Karena zaman dulu hamba ini betul-betul levelnya sangat rendah. Orang-orang kurang menghargai yang namanya hamba. Zaman sekarang, sebagian orang yang mempekerjakan pembantu juga punya jiwa seperti ini. Kurang menghargai pembantu. Sehingga pembantu sudah dikasih tugas yang begitu banyak, makanan dipisahkan. Kalau yang punya rumah, nasinya yang kualitas super. Dia beli beras yang kualitas super. Kalau pembantu, kasih yang bulok-bulok yang ada kutu-kutu sedikit. Karena tambah daging, saudara ya. Ada hitam-hitam kecil-kecil. Tambah daging sedikit, meskipun belum dikasih daging sudah ada daging. Saya kalau melihat itu beras yang murah-murah sudah pecah, ada hitam-hitam jalan-jalan, dan itu kadang-kadang dimakan oleh orang-orang miskin dan yang lain-lain. Tapi ada tuan yang sangat menghargai, maka pembantu yang makan apa itu juga tuannya makan apa. Kita sebagai orang Kristen nggak boleh membedakan. Kalau dia pembantu, maka dia harus makan yang sisa dari punya kita. Kita harus menyisakan yang baru, yang belum disentuh untuk porsinya dia. Tidak boleh liur kita sudah campur-campur, anak kita sudah gigit, taruh kembali ke kuahnya, lalu kasih pembantu untuk habisi. Tidak boleh, saudara. Dia juga manusia. Siapa yang sangka pembantu ini kelak, waktu nikah, anaknya jadi pendeta, dan anaknya kita jadi jemaat dia. Siapa yang sangka, saudara? Atau anak kita kelak nikah sama anak dia. Karena jangan hina dia pembantu, mungkin anaknya nanti PhD. Saya banyak ketemu orang sederhana. Di Surabaya, istri saya kadang panggil tukang urut ibu-ibu, orang muslim. Ibu ini anaknya sekolah di UI. Ayo di sini siapa anaknya bisa masuk UI? Tukang urut. Dan lulus, saudara. Kita kalau masuk UI nggak bisa ya, tapi belum tentu lulus, saudara ya. Dia bisa lulus, dan anak dari orang sederhana.
Jangan hina mereka. Lihat orang-orang pinggiran, sederhana-sederhana, tapi anak-anak yang dia didik itu mempunyai gelar yang sangat tinggi di luar. Berarti dia bukan orang bodoh, dia adalah orang yang Tuhan pakai untuk membesarkan anak, tetapi secara fisik kelihatan dia orang sederhana dan orang bodoh. Lukas orang yang berbeda, dia mengamati semua orang dan dia tidak meremehkan orang. Nah, maka dia angkat kasus hamba yang terjadi pada waktu itu, lalu kasus itu terjadi secara umum, semua tahu, dan dia kaitkan dengan dunia pelayanan. Wah, ini menarik ya. Waktu dia pindahkan ke dalam dunia pelayanan, dia mengatakan, kalau diam dunia sehari-hari, hamba-hamba yang kerja, ini mereka tidak dapat ucapan terima kasih. Lalu kenapa kita yang masuk dalam dunia pelayanan, baru layani sebentar, lalu kurang ada ucapan terima kasih dan kurang dihargai, langsung kita ngambek dan marah, lalu tinggalkan gereja dan tidak lagi mau melayani. Lucu tidak? Lucu ya? Kenapa di dunia kita tahu ada hal terjadi seperti ini? Karena seorang hamba. Kenapa dia gereja? Kok kita tidak mengerti tema hamba? Nah, di dalam bagian ini Lukas tidak menceritakan panjang lebar tentang nasib dari hamba-hamba ini. Tapi kalau saudara melihat yang seluruh kitab suci, Lukas sangat meninggikan orang-orang yang remeh-remeh, orang-orang yang dibuang oleh masyarakat, dan dia angkat semua kelebihan-kelebihan mereka. Sekaligus Lukas akan menuntun semua orang untuk mengerti rahasia Tuhan dengan memakai analogi dari orang-orang sederhana. Ini hebatnya si Lukas. Dia angkat kasus supaya orang-orang berada di posisi yang tinggi, engkau harus merendahkan diri. Maka lihat, dia panggil Theophilus. Dia panggilnya apa? Saudara lihat Lukas pasal 1, dia panggil Theophilus, dia panggil apa? Coba lihat Lukas, dia panggil apa? Coba lihat. Yang mulia, oke? Okay? Kisah Rasul ditulis oleh dia. Coba baca di Kisah Rasul, dia sebutnya apa? Mana yang mulia? Kenapa di satu kitab pertama Lukas, Theophilus yang mulia? Kenapa Kisah Rasul dia tidak panggil dia yang mulia? Dia mau mengajari kepada Theophilus, lihatlah kerendahan hati Tuhan Yesus. Hai kau Theophilus yang mulia, ini loh yang saya mau ceritakan. Dia ceritakan semua itu tentang Tuhan Yesus. Dia ceritakan orang-orang yang rendah. Theophilus yang mulia pasti koneksinya semua orang-orang mulia. Setelah dia bicara panjang lebar sampai Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Kisah Rasul melanjutkan cerita setelah nanti Yesus naik ke surga akan ada hari Pentakosta. Dan kitab yang Kisah Rasul ini dia sebut Theophilus. Dia tidak sebut yang mulia. Artinya Theophilus, lu harus merendahkan diri. Buang sebutanmu yang mulia, kau hanyalah Theophilus. Maka kekristenan harus meneladani dua kitab ini. Kitab Lukas sama kitab Kisah Rasul. Jikalau saya hanya menerima Lukas, Injil yang saya mengerti hanya sampai ke Injilnya Lukas, maka saya mengerti Kristus sampai Yesus naik ke sorga, lalu selesai, saya ke rumah Tuhan, ke bait suci, saya memuliakan Allah. Itu tutupnya kitab Lukas. Tetapi kekristenan harus dilanjutkan ke Kisah Rasul. Harus tunggu Roh Kudus turun, harus ada kuasa untuk pergi PI. Jadi Injil menyelamatkan. Setelah dapat Injil, pergi kabarkan Injil. Maka Lukas dan Kisah Rasul kalau digabung, inilah inti iman kekristenan. Amin. Kebanyakan orang Kristen berhenti sampai Lukas, berhenti sampai saya sudah diselamatkan. Betul, Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, sudah. Nanti saya tunggu Yesus datang kali kedua. Sekarang saya ada di gereja menyanyi, memuji Tuhan. Selesai. Dia lupa ada Kisah Rasul. Maka permulaan Kisah Rasul sebut Theophilus. Berarti kau yang mulia, kau harus turun ke lapangan, kau harus pergi, kau harus masuk ke semua pelosok. Tidak lagi menganggap kau yang mulia. Kita melihat di dalam seluruh kitab suci, apa yang terjadi
Jikalau orang yang Tuhan pakai masuk ke dalam dunia misi, maka dia akan tinggalkan semua status dia yang bagus-bagus di masyarakat, dan dia akan masuk menjadi seorang utusan Injil seperti domba di tengah serigala. Tidak ada lagi sebutan seperti orang kaya di tengah serigala, nggak ada lagi. Semua sebutannya langsung sama, seperti anak domba di tengah serigala. Kau induk, kau sudah punya cucu, tidak peduli kau sudah punya cucu, kau anak domba. Wih, masa gua anak domba sih? Saya seorang yang sudah punya pengalaman, saya sudah punya perusahaan 15, tidak peduli 15, kau anak domba. Saya sudah hebat, saya sudah mencapai level tertinggi, saya dihargai oleh bupati, saya kenal gubernur, tidak peduli. Di hadapan Tuhan dia utusan Injil, semua adalah domba. Dan waktu domba tidak ada rating, saudara. Tidak ada domba S1, domba S2, domba S3, semua bunyinya sama, bembek, gitu kan? Dan tidak ada wajah domba yang pintar lain, wajah domba yang bodoh lain, semua wajahnya mirip. Kalau di foto mirip semua, saudara, ya? Tidak bingung yang mana, gitu. Mukanya sama semua. Lalu domba kalau sudah pergi, mereka akan siap dihajar dan dimakan oleh binatang buas. Dan waktu mereka pergi, mereka tidak memakai senjata, mereka buang semua itu, tidak pakai semua. Mereka pergi dengan kuasa Tuhan. Jadi lihat, Theophilus, kau yang mulia, kau duduk di tempat mulia. Sekarang kau hanya disebut Theophilus karena masuk di dalam misi. Nah, sekarang kita kembali. Kalau di dunia pekerjaan ada seorang yang tahu diri, seorang hamba, dia tahu hidupnya diberkati, dia boleh makan, saya sudah ucapkan syukur, boleh tinggal serumah sama tuannya, sudah ucapkan syukur, bisa menyentuh domba tuannya, lalu menggembalakan, sudah ucapan syukur. Hak apa saya tidak pernah punya domba, sekarang menggembalakan domba, saya tidak punya pengalaman. Guru sekolah minggu diajar oleh anak sekolah minggu diajar oleh guru sekolah minggu yang sendiri belum menikah. Lalu anak-anaknya yang diajar ada 30 orang. Hak apa anak-anak ini diajar oleh seorang wanita yang belum punya anak? Lalu kalau dia sudah punya anak 2, hak apa dia punya anak 2 lalu mengajar 30 anak? Lalu anaknya ada 1 yang bandelnya minta ampun, hak apa dia ajar anak orang lain, anak dia sendiri bandel? Betul? Nah, kalau kita punya konsep berpikir seperti itu, waktu kita mengajar anak orang lain, kita sadar, Tuhan, tidak pantas saya ajar mereka karena saya belum punya anak. Tuhan, tidak pantas saya ajar begitu banyak karena anak saya 2 saja. Saya pakai babysitter 2. Saya bingung, pusing kepala saya. Dan suami minta 1 lagi. Mati saya lalu jalan kau gitu ya. Sudah 2 semua, pusing kepala. Oh, zaman dulu semua anak dijaga mama. Anak 14, mama jaga semua. Semua jadi. Heran. Zaman dulu mana ada ibu-ibu sekolah di UI, sekolah di international school, nggak ada itu. Semua lulusan SD, SMP, lulus pun tidak. Tapi anak 14 semua bagus-bagus. Orang sekarang, mamanya S1 pendidikan, papanya S2 psikologi, anaknya berandalan, nggak bisa diurusin. Dan anak 2, babysitter 2, anjing 2, babysitter 2, anjing 2. Saudara pernah lihat nggak? Di mall, orang piara anjing, ada babysitter di belakangnya. Anjing ada babysitter. Dalam hati saya, bahagia sekali kau anjing. Di Surabaya ada PTC Mall. Di situ boleh bawa binatang. Saya kalau lihat tempat binatang, aduh ini anjing bahagia sekali hidupnya. Digunting rambutnya, dibeluk-beluk, diurut-urut, luar biasa. Dikorek kupingnya, digunting kukunya, bahagia kali kau. Lalu biayanya 120.000. Saya potong rambut sampai hari ini nggak pernah 120.000. Dari 8.000, 10.000, 15.000, sekarang paling mahal 20.000. Dari pinggir jalan gitu ya, sampai hari ini masih 20.000. Waktu saya khotbah di Jambi, dari Jambi saya minta vikarisnya antar saya, kita jalan kaki berdua, di samping gereja ada jalan kaki, lalu ada orang potong rambut di situ lalu pulang lagi. Cuma 20.000. Zaman dulu lebih murah, dari 8.000, 10.000, 12.000. Sekarang anjing 120.000 kali. Iri saya saudara. Yang wanita sekarang, aduh rambut kalau kurang bagus di blonding, kurang bagus rebonding lah. Yang sudah panjang
dipendekin, yang sudah pendek dipanjangin. Jangan dulu nggak ada kita masuk ke rumah tempat potong rambut, tolong dong panjangin rambut saya biar keluarga kita datang untuk pendekin rambut. Sekarang gue panjangin, bisa dipanjangin sekarang. Datangnya pendek, pulangnya panjang, dilem-lem semua jadi panjang. Tuhan sudah kasih alis begini, dia buang, dia ganti yang baru. Just mengerikan ya. Pokoknya semua dirubah sama dia. Kuku dirubah sama dia, ditambah kuning, hijau, biru, orange, macam-macam. Gunting kuku juga suruh orang gunting. Aduh, kini saya sudah lepas gitu ya. Dia suruh semua. Akhirnya keluar uang yang sangat banyak yang tidak ada artinya. Nah perhatikan, jikalau kita mengerti dunia hamba, kita akan baik-baik gunakan semua anugerah Tuhan. Amin. Dan ingat, dari sejak kita ada di dunia, Tuhan sudah catat dalam kitab suci, bahan baku kita ini hanya debu tanah. Debu tanah ini materi yang sangat murah. Tuhan cipta kita pakai materi yang sangat murah. Berarti sebetulnya hidup manusia gak perlu yang mahal-mahal. Setuju? Tubuh kita ini ajaib. Dulu waktu saya kuliah komputer, lalu uang sudah mulai berkurang. Lalu gimana caranya irit? Oh gampang susah. Saya beli itu ubi goreng. Ubi goreng zaman dulu 300 rupiah. Beli 3 makan. Tahan sampai malam. Bisa kuliah, bisa melayani di PO, bisa main gitar, bisa jalan, bisa naik angkot, bisa setir motor. Hebat loh. Hanya makan 3 ubi. Bisa tulis paper, bisa ini, bisa ini. Luar biasa. Sederhana susah. Sekarang orang makan kentang. Sama dulu kita makan kentang. Kentangnya sama, tapi kalau prosesnya beda, harganya double. Misalnya dulu kentang dibuat kotak-kotak kok jadi mahal. Mending gua ambil 1 buah. Sama di dapur. Heran. Lalu jus di satu rumah makan 40.000. Saya beli jus yang sama. Saya cari tempat kampus-kampus. Di tempat yang ada kampus, di situ ada jusnya. Meskipun airnya lebih banyak, enggak apa-apa. Saya dobelkan porsi kan intinya sama, Pak. Betul kan? Kalau 1 gelas airnya banyak, saya dobelkan, saya minum 3 gelas, ya sama kan? Daripada 1 gelas harganya mahal. Sama aja. Kalau nggak beli di pasar, blender sendiri, minum sampai enek-enek saudara. Sebetulnya hidup manusia sangat praktis. Cuma manusia yang menyibukkan diri untuk banyak perkara yang tidak perlu. Nah perhatikan, hamba ini sudah menikmati semua. Dia tidak punya ternak, tapi bisa menjaga ternaknya orang lain. Dia bisa membajak, sendiri tidak pernah punya tanah. Lalu hak apa dia dikasih kesempatan untuk bisa membaca? Ini adalah anugerah. Dan dia sadar, saya hamba yang tidak ada guna. Lalu sudah pulang, saatnya dia mau istirahat, tuannya kasih kerjaan lebih. Waktu tuannya kasih kerjaan lebih, saya mau makan, kamu yang siapkan. Wih, hak apa saya sekarang menyiapkan makan untuk tuanku? Kalau saya kasih racun, tuanku mati loh. Berarti tuanku percaya saya, betul gak? Kalau tuanku tidak percaya saya, tidak mungkin dia suruh saya siapkan semua. Saya bisa diracun sama dia. Lalu tuanku percaya saya disuruh untuk siapkan semua. Nah kalau kita pikir seperti ini, maka kita melawan semua dengan enjoy. Tapi yang ada, kita selalu kalkulasi. Contoh, kalau kita punya anak ada 2 atau 3, coba anak kedua yang kita kasih tugas yang banyak. Kira-kira dia ngeluh atau tidak? Saya lagi. Cece kok gak pernah, kok pernah, dia gak pernah, saya lagi. Dan dia tidak tahu, waktu orang tua kasih dia tugas lebih. Karena orang tua tahu, yang ini bisa dipercaya. Jelas? Kenapa tidak kasih yang lain? Karena kasih yang lain, pasti kerjanya amburadul. Jadi orang tua kalau kasih kerjaan yang lebih kepada seseorang, bukan karena dia mau kerjain orang itu. Tapi kalau dia lihat anak ini bisa dipercaya, maka seterusnya dia akan percayakan hal yang penting kepada dia. Misalnya mama papa mau keluar kota, lalu mama papa punya 4 anak atau 5 anak. Mama papa akan tugaskan 1 anak khusus yang dia tahu ini tanggung jawab. Yang ini kalau suruh kunci pintu dia akan kunci. Yang ini kalau suruh kunci, dia kunci yang depan, dia buka yang belakang. Wah ini keterlaluan. Yang ini suruh beresin semua, cek keran. Yang ini dia akan cek semua, tapi yang ini dia cek tapi tidak semua keran. Lalu suruh matikan lampu, nanti ada lampu yang dia lupa matikan.
maka ayah dan ibu sudah lihat karakter dari si Adam. Siapa yang bisa dipercaya, maka yang itu yang akan dikasih tugas yang lebih. Amin. Saya lihat perumpamaan talenta. Inti dari perumpamaan talenta bukan karena saya sedikit, maka saya pakainya sedikit. Tidak. Intinya semua lipat gandanya 100%. Jadi kuncinya di sama angka lipat gandanya. Kalau saya punya 1, lipat gandanya 100%. Kalau saya punya 2, lipat gandanya 100%. Kalau saya punya 5, lipat gandanya 100%. Bukan lihat kalau saya 1, saya sembarangan. Tidak, lipat gandanya sama 100%. Lalu kalau ada yang tidak kerjakan hal itu, maka punya dia dikasih ke yang rajin atau ke yang malas. Kasih yang rajin. Lalu yang malas sekarang sudah diambil anugerahnya, sekarang dipindahkan ke yang lebih rajin. Yang lebih rajin tidak boleh berkata, gara-gara kau aku jadi tumbal. Tidak boleh. Waktu dia mendapatkan sesuatu yang lebih, berarti dia harus sadar, saya dipercaya. Amin. Di dunia kantor, saudara mau nggak masuk kantor, dikasih tahu gaji berapa, mulai masuk nggak pernah dikasih kerjaan, mau? Sudah 1 bulan, datang, duduk, semua teman-teman kerja kita bingung, meja nggak ada tugas gitu ya, mau main handphone, mau tiduran, mau nonton drakor, nggak ada yang peduli. 1 bulan tidak dikasih kerja, tapi dikasih gaji, mau nggak? Saya bilang mau ya. Kesempatan mau main game ya, drakor belum selesai mau nonton, lalu terima gaji, saudara dipanggil, dapat gaji, lalu besok masuk lagi, semua dikasih tugas, semua meeting, saudara nggak pernah diajak meeting, nggak pernah diajak rapat, pokoknya semua sibuk kerja, jalan sini, jalan, saudara terus duduk, jam makan semua ikut makan, saudara ikut makan, jam balik semua balik, saudara hanya duduk. Mau? Adakah orang yang kerja seperti itu dia berkata, wih luar biasa, ilmu saya sangat dihargai. Dia akan mikir dan dia akan datang ke bosnya, bos, saya sudah 1 minggu bos, sebetulnya bos lihat saya ada atau tidak sih? Kerjaan saya apa bos? Job desk-nya, masa yang lain kerja saya tidak ada, minimal ada dong sedikit, gitu kan? Sehingga waktu kita sudah kerja, kita terima gaji, kita terima dengan ada kebanggaan karena saya kerja. Bukan saya duduk lalu dikasih gaji. Tapi heran ya, di dalam dunia kantor, kita kalau di-off-kan kerjaan, kita gelisah. Dan kalau di dalam dunia pelayanan, kita kalau di-off-kan pelayanan, kita bersuka cita. Pak, hari ini Bapak tidak melayani, yang lain ada orang lain. Aduh, terima kasih. Ini doaku yang sudah lama Tuhan jawab hari ini. Wah, kita senang luar biasa. Heran ya, waktu di dalam pelayanan kita kurang melayani, lalu kita tidak pernah tanya hamba Tuhan, kenapa saya kok tidak ditelepon ya? Yang ada kalau kita lihat telepon Pak Pendeta, Departemen Penginjilan, Departemen Pengemalan, kita sengaja tidak angkat supaya kalau nanti kalau dia tanya, Bapak lagi sibuk ya? Oh iya, waktu itu saya lagi silent, apalah ini. Kalau sudah angkat bingung mau jawabnya apa. Lebih baik tidak usah angkat. Kalau di dunia kantor, kita ditelepon, kita dikasih tugas, kita senangnya luar biasa. Berarti saya dihargai. Kenapa orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen di gereja, tidak ada pelayanan, tidak pernah datang ke hamba Tuhan, tidak pernah datang ke pengurus, kasih tahu. Kenapa saya sudah 10 tahun katekisasi dan atestasi, kok enggak ada yang telepon saya jadi aser kah, pelayanan pembesukan kah? Kenapa tidak ada ya? Hampir enggak ada yang telepon, betul nggak? Ayo jujur, di sini siapa yang telepon? Ayo jujur. Malah saudara sengaja tidak kasih nomor handphone gitu ya, supaya jangan sampai itu telepon saya. Untuk menghindarkan diri dari pelayanan, manusia akan pakai segala macam cara. Jangan saya nggak pernah. Ayo, enggak, jangan. Saya belum pengalaman. Oke, kalau belum pengalaman bagi jangan saya ya. Oke. Kenapa waktu kerja saudara berani lamar kerja? Emangnya waktu kuliah lalu masuk ke dunia kerja sudah pengalaman? Kita semua mulai dengan tidak ada pengalaman, betul nggak? Saya tidak berani lagi sekolah SMP. Karena sekolah SD sudah selesai, saya nggak pernah pengalaman masuk SMP, maka saya berhenti gitu. Sudah masuk
masuk SMP, naik SMA, enggak, saya nggak mau sekolah lagi karena saya belum punya pengalaman. Saya tetap mau SMP karena saya punya pengalaman. Itu artinya tidak naik kelas. Pengalaman, SD, SMP, 18 tahun. Bangga deh, pengalaman kali ya saya. Justru nggak pengalaman itu artinya saya naik kelas, betul nggak? Lulus dari SMA, saya mesti berangkat ke Jepang. Aduh, saya nggak mau ke luar negeri karena belum pengalaman. Lalu kota yang mana yang kau pernah pergi? Ya kota asal, hanya nggak sekolah-sekolah dia. Maka dia pergi ke Jerman, kemana? Dengan tidak punya pengalaman, dia mulai cari tahu, dia browsing, dia tanya orang gimana cara urus visa, gimana waktu imigrasi, dia tanya-tanya semua. Hanya 5 tahun kemudian dia lulus, betul nggak? Lalu dia kerja di pabrik yang backgroundnya sama pendidikan dia beda, lalu tidak punya pengalaman. Kenapa dia tetap kerja? Lalu sekarang pacaran. Pernah pengalaman pacaran? Saya tidak akan pacaran karena saya belum pengalaman. Luar biasa. Lalu setelah nikah, saya tidak akan nikah karena saya belum pernah pengalaman jadi istrimu. Kalau sudah pengalaman jadi istrimu bahaya, berarti sudah dicerai kawin lagi. Lalu setelah itu dia akan punya anak. Saya tidak akan punya anak karena tidak pernah punya pengalaman melahirkan. Herannya semua kita dimulai dari tidak punya pengalaman, akhirnya pernah alami, betul nggak? Dari SD, dari SMP, dari pergi, dari sekolah, dari apa saja, nggak pernah punya pengalaman, dan akhirnya kita bisa mengalami. Itulah cara Tuhan selalu pakai kita. Kalau kita merasa tidak punya pengalaman, puji Tuhan, buat naik kelas. Amin. Jangan tolak. Kalau saudara kasih pelayanan, ada yang baru yang saudara belum pernah, nikmatilah itu. Kalau terus menerus di satu bidang, kasihan. Di gereja ada satu kelemahan ya, sekaligus penyakit itu. Kalau ada satu ibu yang jago masak, sampai mati dia konsumsi. Akhirnya dia mati dengan kubur, dengan penggorengan dia. Wih, dari kita SD dia konsumsi, sampai kita sudah tua dia masih konsumsi. Dan nenek-nenek masih cakwe itu. Kenapa tidak delegasikan? Kalau dia konsumsi, besok-besok dia satpam dong. Jadi seksi keamanan, ngatur-ngatur bis, biar garang sedikit dia. Lalu yang lain diajarin, dikasih bocoran menunya, resepnya, supaya ada regenerasi. Kalau tidak, dia konsumsi terus. Kalau dia tidak ada di kota itu, doa puasalah gereja. Kasihan saudara ya. Kalau dia masak, jemaat datang ramainya luar biasa karena si koki ini ada. Nanti kalau si kokinya mati, gereja mulai kehilangan jemaahnya. Itu kasihan. Hati-hati ya, gereja punya kelemahan di situ. Kalau satu yang jago masak, nanti konsumsi terus dia. Akhirnya dia bongkok saudara ya, ngurusin penggorengan terus. Orang dengar firman Tuhan di situ dia masih cakwe itu. Orang bertumbuh imannya, dia tidak pernah dengar khotbah. Akhirnya saudara semua bertumbuh iman, dia sendiri tidak pernah bertumbuh, dan saudara tidak pernah pikirkan pertumbuhan iman dia karena saudara terus pilih dia jadi konsumsi dan kasih dia beban yang betul berat saudara ya. Suruh dia masak cunyuk lah, dia harus kejar cunyuk itu, baru dia kejar dia tombak di hutan. Aduh kasihan dia. Lalu sudah siapkan, orang makan. Kalau orang bilang enak, dia puas. Lalu ketemu yang kipu-kipu, kok kurang mateng ya, aduh dia sakit hati. Sudah lari-lari kejar-kejar cunyuk, masih dibilang kurang enak. Aduh sakit hati dia ya. Nah kita kalau sadar, saya ini hamba, saya ini bahan bakunya debu tanah, tidak ada perhiasan apapun yang saya bisa banggakan. Saya lahir telanjang, nggak ada kostum, nggak ada properti yang saya miliki karena saya lahirnya nol. Maka saya pergi juga akan nol. Lalu sekarang di tengah-tengah perjalanan dari nol menuju nol, Tuhan kasih anugerah, saya bisa studi, saya bisa kerja, saya bisa dapat gaji, bisa beli mobil, bisa punya rumah, bisa dapat semua. Lalu dikasih anugerah kesempatan melayani, untuk bisa melayani Tuhan izinkan gereja dibangun. Lalu sekarang saya pakai gerejanya Tuhan, lo sombong-sombong di gereja. Tuhan kasih keluarga, karena kita waktu bujangan doa minta pasangan, Tuhan kasih, maka ada keluarga baru. Di keluarga kita sombong-sombong, susah. Kita bangga, saya punya keluarga, saya punya rumah lebih besar daripada tetangga, saya punya mobil lebih bagus daripada tetangga sebelah. Kita bangga karena kita punya rumah lebih bagus.
Saya bangga anak saya lulusan dari Amerika, yang lain lulusan dari SD negeri nggak tahu dari mana gitu ya, lulus pun nggak jelas gitu ya, ijazahnya juga nggak jelas, anak saya jelas saudara ya. Wah, kita bangga anak saya bisa dapat pendidikan tinggi. Pada semua ini kita modalnya nol, lalu kalau Tuhan sudah berkati, kita sering gunakan semua berkat untuk menyombongkan diri. Lihat, kalau kita sudah mencapai status hamba, kalau saya sudah mencapai status hamba, meskipun ada berkat yang saya terima, karena saya status hamba, saya tahu semuanya ini aku terima karena ketidaklayakanku dan tidak ada yang saya bisa banggakan. Amin. Nah, kalau kita masih membanggakan, kita mirip seperti orang dunia. Kita orang Kristen, tidak usah punya apapun, sebetulnya kita sudah punya semua harta yang besar. Paulus mengatakan semua kuanggap sebagai sampah, Kristus keuntungan. Mana lebih hebat kalau Paulus punya emas yang banyak, lalu semua dia miliki kekayaan, tapi tidak pernah kenal Kristus. Sama dia kenal Kristus, dia tidak punya harta yang banyak. Secara dunia, dia rugi kalau tidak punya harta. Tapi secara kemuliaan Tuhan dan kerajaan Tuhan, dia mempunyai kekayaan yang melampaui semua. Maka ajaran dia dibahas sampai hari ini. Tulisan dia dibahas sampai hari ini. Orang kaya yang punya uang yang banyak setelah mati, tidak ada orang tahu namanya siapa, betul nggak? Tapi yang kayak Paulus, hamba Kristus Yesus, ajarannya dibahas sampai hari ini. Semua yang kaya-kaya, yang orang yang tidak mau dipakai Tuhan, satu per satu, hidupnya tidak pernah disinggung lagi. Lihat Demas, lihat Lukas. Mereka kalau muncul di kitab suci selalu bersama. Demas meninggalkan pelayanan demi mencintai dunia. Hidup Demas tidak pernah disinggung lagi setelah itu. Dia bisnis apa, dia bisnis properti atau bisnis saham atau apa saja, nggak peduli dia sukses kayak apapun, dia konglomerat di negerinya, nggak peduli. Tetapi sejarah tidak pernah ingat Demas lakukan apa, betul nggak? Tapi Lukas yang meninggalkan profesi dokter yang waktu itu bisa jadi konglomerat, dia melayani Tuhan dan dia rela menjadi pengantar atau pendamping Paulus. Dan akhirnya Tuhan pakai dia. Tulisan dia dibaca sampai hari ini. Tulisan dia sudah menghasilkan berapa doktor teologi. Karena satu orang studi mau dapat gelar doktor, dia buat skripsi, tesis, disertasi, semua orang-orang bergelar. Mereka waktu baca tulisan Lukas, mereka kutip ajaran Lukas, mereka dapat gelar. Lukas membuang kedokteran dia, tapi tulisan dia Tuhan pakai untuk orang jadi dapat doktor. Hebat mana? Saudara mau melayani Tuhan, jangan hitung untung rugi diri. Serah layani Tuhan, aduh ngapain gua layani. Saya sampai hari ini ya, Tuhan kasih semacam pencerahan yang luar biasa. Dari dulu saya bawa tim, kami masuk ke pedalaman. Kami layani di pedalaman, tidak dapat honor. Kami harus siapkan uang, kami harus siapkan tenaga, waktu, lalu tidur di rumah penduduk, lalu layani anak-anak SD, RMDTK, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas kita layani. Anak-anak SD kadang kita pikir, lu ngerti atau tidak sih? Mereka orang pedalaman. Lalu layani aja, terus layani. Setelah berpuluh tahun, sekarang saya banyak masuk ke STT. Saya menemukan mahasiswa di STT. Lulusannya mereka, saya tanya, kau lulus tahun berapa? Begitu dia sebutkan dia lulus tahun berapa, saya tanya dia, sudah pernah dengar lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji? Tuhan Yesus Aku Berjanji. Sudah Pak, angkat tangan. Hampir semua angkat tangan. Dan saya berkata, kalian sudah dilayani tim SEMI. Tim SEMI datang, naik ojek, bawa speaker pinggang, kertas lagu bagi. Iya Pak, waktu saya SD sudah didatangi tim SEMI. Di situ saya terharu, berarti dulu kami layani, kami kira tidak ada artinya, sia-sia anak-anak kecil dilayani. Ternyata setelah besar mereka masuk ke STT dan sangat banyak. Kita terus layani, anak kecil kita layani. Karena suatu saat kalau Tuhan pakai dia dan Tuhan rubah dia, mungkin menjadi pimpinan di dalam satu gereja, dan waktu kita melihat dia, kita mengingat masa lalu. Kau dulu kujemur di lapangan, saking bajingannya kau gitu kan. Tapi siapa sangka sekarang ketua majelis.
Wah, waktu kita melihat anak yang nakal sejak kecil sekarang berubah menjadi pelayan Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Amin. Tapi kalau kita tidak pernah layani anak orang besar, ya memang dia harus besar gitu ya. Kalau dia kecil malah gua heran. Kalau dia ada anak dipakai Tuhan, ya biasa. Kalau dia dipakai Tuhan, anugerah Tuhan lah. Kita nggak ada sesuatu sumbangsi untuk anak kecil atau orang yang kita layani, maka setelah melihat mereka layani, kita tidak ada gerakan apapun. Maka kita harus melayani Tuhan, melayani apa saja, layani. Setelah layani, siapa yang sangka setelah kita layani dengan bersusah payah seperti itu, kita lupa kita pernah layani siapa? Suatu saat waktu kita sakit, datanglah orang yang membesuk, dan orang yang membesuk berkata, dulu Bapak pernah doakan saya. Kita heran, kapan kita doakan dia? Kita sudah lupa pernah doakan siapa, dan dia mengungkit semua, dan dia cerita, dulu doa Bapak isinya gini-gini. Baru kita ingat. Saat itu kita terharu luar biasa, yang ku lupa ternyata diingat oleh dia. Dan Tuhan sisipkan semua ini untuk kelak menghibur kita saat kita membutuhkan penghiburan. Waktu kita sedang sakit, datang orang yang membesuk kita, mereka sharing pelayanan yang kita pernah kerjakan. Wah, itu angin segar untuk kita. Waktu kita sudah lesu, kita sudah merasa tersendiri, Tuhan kirim orang untuk menghibur kita. Kita akan tersenyum. Tapi semua itu tidak akan terjadi jikalau waktu kita muda tidak mau jadi hamba. Amin. Kita harus lakukan menjadi seorang yang terus giat. Karena makin kita giat, makin kuat kita. Semua orang yang berumur di sini, siapa yang umur paling tinggi? Tidak paling tua, paling tinggi gitu ya. Siapa? Berapa Pak? 65 ya. Masa muda pasti pekerja keras. Nggak ada orang yang masa muda botol duduk di rumah, lalu pakai AC, tidak keluar rumah, lalu dia bisa bertahan sampai 65 kayak begini. Nggak mungkin, saudara. Justru dari masa muda sudah kena hujan, kena petir, meskipun minggir sedikit, dia nggak mati-mati. Waktu tua nikmati semuanya. Orang sekarang salah, waktu muda nggak gerak, udah umur 60 baru jalan pagi gini-gini lagi. Dan hati kita aduh lucu gitu ya, kenapa tidak dari masa muda? Sudah divonis ada penyakit, baru berjemur dia. Waktu muda sudah ini nggak mau, suruh gerak nggak mau, semua dia hitung untuk rugi diri. Setelah masa tua, dia keluar masuk rumah sakit, potong sini, potong sana, baru dia menyesal. Kalau bisa saya kembali ke masa muda, tapi waktu itu tidak bisa terulang lagi. Makin kita layani, makin kuat kita. Lihat tangan kanan dan tangan kiri, mana yang lebih capek? Kanan. Coba pegang, kanan lebih kuat, betul nggak? Ini filosofinya. Pegang tangan kanan kita, kekar dia. Kiri, alhamdulillah. Tak ada tenaga ini, karena malas dia. Pak Tong kasih ilustrasi dua tangan. Tangan kanan, kuli, kerja. Tangan kiri, wah, permaisuri. Nikah dikasih cincin. Apa lu dapat cincin? Enak kali kau dikasih cincin. Yang kanan kerja susah-susah nggak dihargai cincin. Yang kiri malas dikasih cincin. Tapi Tuhan hukum dia, cebok. Itu Pak Tong katakan dulu ya. Kaki kita juga sama. Kaki saudara kalau ada satu yang sakit, maka saudara waktu gerak akan kurangi kiri, akan banyakkan ke kanan. Dalam waktu 1-2 bulan, kanan akan membesar, kiri mengecil. Pasti. Tangan kita kalau ada keselio sudah bungkus begini, tangan kiri sudah bungkus, tangan kanan tidak. Kanan tetap akan kuat kayak gini, kiri akan mengecil otot-ototnya. Maka makin kita giat melayani dengan kekuatan Tuhan, makin kuat kita punya mental. Amin. Tapi kalau ada orang yang makin layani, makin lemah mental, ini pasti koslet ya. Alkitab mengatakan perlu ada gesekan. Kalau gesekan itu menimbulkan kita akhirnya jauh dari Tuhan, itu bahaya. Gesekan itu perlu. Itu kalau pisau bisa disebut tajam, harus gesek-gesek berapa kali itu? Cerai. Harus berapa kali? Tanpa gesek berkali-kali, tidak mungkin dia jadi tajam. Itu kelapa, keluar santan mesti pijitnya berapa keras itu. Kalau tidak,
Nggak keluar dia, mesti kenceng kuat, baru dia akan keluar. Kita kalau mau menghasilkan sesuatu yang berguna, mesti diperas yang kuat supaya keluar minyak yang bisa menjadi berkat. Amin. Sekarang orang melayani nggak mau susah, ada panas sedikit, aduh sunscreen saya gimana, sunscreen. Saya heran lihat orang sekarang keluar rumah sunscreen, mandi vitamin E, apa, rasa bengkuang, timun, ada bengkuang, timun, nenas, diaduk, rujak. Heran itu. Saya lihat orang sekarang aneh loh ya, muka lapis pagi, lapis siang, lapis malam, ini cuci pembersih, ini tarik, ini lapis ini, lapis ini. Setelah lapis-lapis tetap tidak cantik. Orang pedalaman, orang Kalimantan, tidak pernah pakai lapis-lapis, mukanya berseri-seri. Saya bilang rahasianya mungkin di air kuning di Sungai Kapuas. Ada yang kuning-kuning ngambang-ngambang. Itu mungkin obatnya. Heran, mereka cuci muka sikat gigi, giginya kuat-kuat. Heran, mukanya berseri-seri. Kita di rumah cuci muka pakai aqua, pakai tisu, tepuk-tepuk. Mereka serat. Bagus mukanya. Heran, makin kita jaga muka kita, makin amburadul, makin tidak alami. Lihat orang-orang daerah pedalaman, mukanya segernya alami. Muka orang kota segernya palsu, putihnya juga palsu. Bawa dia ke bawah matahari, luntur semua, baru kelihatan aslinya, mengerikan. Kita ini sebetulnya sangat simpel. Tuhan cipta kita dari debu tanah. Tuhan taruh Adam dan Hawa di taman. Jadi taman manusia bisa hidup. Amin. Sekarang kalau tidak punya rumah mewah, aku nggak bisa hidup. Kalau belum punya rumah tipe gede, aku nggak nyaman. Kalau tidur di tempat yang agak kotor, aku nggak bisa. Ingat nenek moyang kita tidur di taman, saudara. Adam dan Hawa tidur di taman. Orang sekarang kalau tidur, kalau ada suara berisik nggak bisa, panas sedikit nggak bisa, ada nyamuk nggak bisa, ada lalat dia lari terbirit-birit, ada cecak dia histeris, gitu ya. Manusia sekarang sudah aneh. Kenapa? Karena pengaruh dari didikan. Kita kalau disiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita harus siap semua keadaan. Dan setelah kita melayani Tuhan, aku ini hamba yang tidak ada guna. Bukan kita menjadi minder, tetapi di hadapan Tuhan memang aku tidak layak dan aku tidak berguna, karena masih banyak yang Tuhan bisa pakai yang melampaui aku. Tuhan kalau turun tangan lakukan, langsung beres, betul nggak? Sekarang gereja Tuhan langsung kerjakan, semua beres. Kenapa Tuhan serahkan ke kita? Suruh kita ngawasi, kita nggak datang. Suruh kita layani, kita nggak latihan. Kalau Tuhan kirim satu malaikat jadi liturgis, coba bayangkan. Berapa agungnya kebaktian hari itu. Tuhan kirim satu malaikat jadi pelatih kur. Semua kuai-kuai. Dia malaikat memimpin kur. Tuhan kasih si A pimpin kur. Latihannya tidak serius. Tuhan kasih suara yang indah kepada manusia. Akhirnya suara indah tidak mau dipakai, tapi pakainya di kamar mandi, gitu ya. Di gereja nggak mau dipakai, kasih talenta nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Begitu tiba waktunya, Tuhan ambil semua talenta, Tuhan bagikan kepada lain. Saat itu saudara maupun sudah tidak ada kesempatan. Maka setiap kali kalau Tuhan kasih kesempatan, Tuhan taruh kita di gereja Tuhan, ini rumah Tuhan. Kalau saya sampai hari ini tidak ada pelayanan apapun, hubungi hamba Tuhan. Inisiatif. Jarang orang inisiatif. Kalau bisa jangan sempat hubungi saya. Kalau hubungi saya delete kontak kamu, ke blokir. Kenapa? Karena tidak mau diganggu. Banyak orang kira kalau melayani Tuhan ada kerugian, padahal dia lupa. Kita diselamatkan untuk apa? Untuk beribadah. Biarkan umatku keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku. Untuk beribadah perlu pelayan.
Maka melayani Tuhan di tempat ibadah. Sambil melayani, sambil ibadah, jangan lupa melayani. Banyak orang ibadah tidak mau melayani. Pokoknya datang hanya duduk, setelah itu dia pulang. Lalu datang lagi, duduk, lalu dia pulang. Dia ibadah, tapi tidak mau melayani. Ini sayang sekali. Dan dia berani mengklaim, saya anak Allah. Anak Allah di rumah Allah. Tidak mau kerja apapun. Ini yang saya sering kasih contoh. Wah, ini kepala saya terpotong ya. Kok makin turun dia? Lagi sisa ini sebetulnya hidup saya. Coba ya, ini pada saya top. Sisa ini. Ini udah benar. Tarik lagi. Ya. Tadi saya sudah mulai lihat dia mulai turun. Ayo makin turun. Celaka. Jadi korban pemotongan. Nah, kalau Tuhan sudah kasih kesempatan kepada kita, ingat Tuhan ini penuh bijaksana. Jangan meragukan. Salah. Bukan saya, dia lebih cocok. Emangnya Tuhan tidak tahu? Kalau Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau pakai kita, jangan debat sama Tuhan. Terima dulu, lalu layani. Jangan banding. Tuhan proses kita dengan cara kita. Yang kita mengerti, Tuhan pakai itu. Untuk orang lain, Tuhan pakai cara orang lain. Kita tidak boleh samakan cara orang lain harus dipakai ke saya, cara ke saya harus dipakai ke orang lain. Setiap orang itu beda-beda. Pokoknya kalau Tuhan kasih kesempatan saya melayani, Tuhan, terima kasih. Gak usah banding-banding yang lain. Layani Tuhan, karena ini porsi yang Tuhan kasih. Kepada orang lain, itu cara Tuhan untuk dia. Lalu Tuhan akan bentuk saya, kalau saya masih seperti anak SD kerohaniannya, maka Tuhan didik saya seperti untuk anak SD kerohaniannya. Tapi kepada anak yang sudah rohaninya seperti anak SMA, Tuhan didik dia dengan cara SMA. Semua orang beda-beda. Tuhan didik orang yang sudah S2 dia pelayanan, dia ahli, dia sudah pengalaman. Tuhan didik dia dengan cara S2. Nggak mungkin cara dia Tuhan pakai untuk anak SD. Nggak mungkin, saudara. Maka setiap kita ada levelnya. Dan level-level di setiap kita ini beda-beda. Dan semua kita terima. Ada yang kita lihat pelayanannya kok lebih capek, lebih susah ya. Kok saya ada tapi kok kurang. Mungkin saya masih di tahap level awal. Tapi kalau sudah bertahun-tahun tetap seperti itu, bahaya, saudara. Berarti nggak pernah ada kemajuan. Saudara kalau kerjakan tugas dari satu guru, tugasnya berat, hari pertama saudara buat berat. Sudah 10 tahun sama guru ini, tetap tugasnya saudara rasa kok jadi tambah enak, tambah ringan. Jangan-jangan saudara nggak naik kelas. Karena soal itu sudah dikerjakan tahun yang lalu. Kalau saudara kerja makin susah, sampai nggak bisa tidur, berarti naik kelas terus. Nggak ada yang namanya naik kelas, soal ujian tambah gampang, betul nggak? Anak SMA ujiannya berat, anak SD ujiannya berat karena porsinya anak SD. Dia waktu SD dia rasa berat, aduh kepala mau pecah. Waktu dia SMA dia ketawain soal SD, gampang kali. Pada dulu dia rasa kayak dunia mau ambruk, susah. Sekarang dia SMA, dia rasa berat kali. Waktu dia S2, dia baca lagi soal SMA. Gampang kali. Nah, kita mentertawakan masa lalu. Waktu masa lalu sudah lewat, kita tertawakan dia. Dan masa sekarang kita tertawa masa lalu. Masa sekarang akan ditertawakan oleh masa depan. Nanti saudara sudah berumur, saudara akan mentertawakan masa lalu. Lucu ya. Saya dulu dikasih pelayanan, sudah kasih pelayanan, gak ada muji, saya tampil lucu kali. Tapi waktu kita hari itu sedang ada di situ, kita nggak rasa kita lucu. Kita kalau lihat foto anak-anak, lucu. Anak saya kalau lihat foto dia waktu kecil nggak berani lihat, jelek kali. Saya dia rasa beda, dia tidak mau lihat wajah dia waktu kecil itu. Kalau ada yang lucu, dia ngakak, kok bisa gini. Dia lihat wajahnya kok beda ya. Dia heran gitu ya. Kita mentertawakan yang masa lalu. Maka jangan sampai nanti kita sudah berumur, kita banyak tertawakan yang masa lalu. Biar di masa yang akan datang, kita terus memandang ke depan Tuhan, yang saya belum kerjakan yang masa lalu. Saya sudah kerjakan lagi di masa lalu, saya sudah kejar lagi di masa lalu, sekarang aku sudah masa Tuhan.
Di dalam umur yang sisa, aku mau ngejar yang kekurangan. Jangan sudah sakit, divonis kena stroke, Tuhan, di sini saya, utuslah aku. Kemana saya kan siap. Tuhan bilang kasihan ya kamu. Waktu saya tidak pernah ngomong, waktu sakit baru ngomong, tidak ada guna. Maka sekarang semua kita harus siapkan diri. Jangan pakai istilah aku kurang pengalaman. Jangan pakai istilah aku kurang sehat. Dengar baik-baik ya. Semua logika harus jalan. Hari ini saya berkata saya kurang sehat. 3 bulan kemudian saya akan berkata saya lebih tidak sehat dibandingkan 3 bulan yang lalu. Oke? Sekarang ya, hari ini saya ini kurang sehat. 3 bulan kemudian saya akan berkata hari ini, itu 3 bulan itu saya lebih sehat. Saya lebih kurang sehat dibandingkan 3 bulan yang lalu. Oke? Sekarang 3 bulan sudah lewat, 3 bulan kemudian lagi saya akan berkata, saudara sekalian, hari ini saya lebih tidak sehat dibandingkan 6 bulan yang lalu. Berarti intinya hari ini saya sehat luar biasa. Betul nggak? Nanti besok saya juga sehat luar biasa. Setelah 3 bulan saya tetap masih sehat, karena 3 bulan kemudian saya semakin drop. Intinya setiap hari saya tetap sehat. Amin. Jangan pakai istilah, aduh, kaki saya sudah tidak kuat. Nah, harus balik. Hari ini kaki saya lebih kuat daripada 2 tahun kemudian. Maka sekarang mumpung masih bisa naik tangga, aku akan pergi melayani Tuhan. Jadi, aduh, aku nggak bisa lagi, maka aku di rumah saja. Hari ini kalau saya sakit, 2 tahun kemudian saya akan lebih parah. Maka hari ini saya lebih sehat daripada 2 tahun kemudian. Maka pakai dulu sekarang. Jangan pakai alasan, aduh tunggulah nanti saya sehat. Ingat loh, tubuh manusia makin lama akan makin drop. Nggak ada orang yang sudah umur 90 tahun, saya sekarang semakin muda. Rambutnya sudah uban, giginya sudah lepas, saya semakin muda katanya. Nggak ada itu saudara. Pasti makin loyo. Nafas sudah ngos-ngosan, lalu kulit mulai keriput-keriput, rambut mulai rontok-rontok, gigi mulai hilang-hilang satu-satu, lalu kaki jalan sudah tidak bisa cepat, tidak bisa lari lagi, jongkok dan berdiri sudah susah, makin hari akan mengalami dunia itu. Maka sekarang kita pasti lebih sehat dibandingkan 2 tahun yang akan datang, betul? Maka sekarang gunakan cepat-cepat untuk Tuhan. Setelah gunakan, ingat organ pemberian Tuhan ini sudah menuju kadaluarsa, satu-satu akan off. Waktu dokter berkata usus sebagian harus dipotong, aduh, buka, seret, buang. Dokter berkata empedu sudah tidak bagus, potong, buang. Aduh, ke dokter gigi, dokter bilang giginya sudah lubang, sudah banyak nanah-nanah, buang. Satu-satu kadaluarsa, sudah satu-satu kadaluarsa. Kalau masih kita muda, masih kuat, kita sudah dipakai. Waktu kadaluarsa kita hanya senyum. Dulu sebelum kadaluarsa saya sudah pakai untuk Tuhan. Sehingga penyesalan kita tidak lebih besar dibandingkan tidak pernah lakukan apa-apa. Ingat loh ya, kaki kita akan makin loyo. Langkah kita akan menjadi semakin lambat. Mayoritas orang sudah kena OA. Anak muda kena OA, lutut sudah kena. Semua manusia rata-rata ada OA-nya. Ada yang grade-nya masih rendah, ada grade-nya sudah tinggi. Makin lama makin sakit karena usia dan karena makanan dan yang lainnya. Makin lama akan makin cepat tua. Zaman dulu kalau saya lihat orang yang rambut putih, itu artinya sudah tua dia. Orang sekarang umur 40 bisa putih. Heran saya. Udah putih-putih, lalu mulai botak. Zaman dulu ketemu orang botak susah. Sekarang ketemu orang cepat sekali. Tiba-tiba botak, hilang, lalu gundul semua, cepat sekali. Zaman dulu lihat orang, lihat baby, ini baby, aduh, mukanya aduh masih mungil kan, kepala masih itu. Zaman dulu. Sekarang coba lain baby, dia kepala kok
kayak keras. Baby baru lahir, baru 3 minggu, kayak ngongkong mukanya. Bisa. Kan cepat dia tua gitu ya. Ini mamanya kasih makan vitamin apa ini? Folat lah apa semua dimasukin. D3, D2, D1, D4, D18, B2, D3, C semua. A, B, C, D, F, G sampai Z dikasih semua. Wih, semua dimasukin. Waktu anak lain sudah muka tua. Kok bisa gitu? Zaman saya kecil melihat anak-anak baby sampai 3 bulan masih seperti baru dilahirkan. Masih kita kalau gendong dia ngeri. Kalau sentuh kepala tangan bisa masuk ke dalam. Anak sekarang kalau kita lihat yang dilahirkan, jarang kita lihat sudah nyut masih ada. Kebanyakan sudah sisa sedikit dan rambut sudah panjang dan mukanya seperti orang dewasa. Heran. Anak-anak SD kalau mau wisuda dandan, kencing. Yang SMP dan lagi kayak hari-hari, nggak bisa. Badan gede. Yang SMA kita bingung ini nonya. Apa kalau dia pakai batik? Ini istri pejabat dari mana? Kita nggak sangka ini anakku ya. Aduh celaka ya. Itu berubah cepat sekali. Anak SMA kalau lagi dandan kita lihat siapa nih? Masih SMA juga. Lalu lihat yang masih kuliah waktu dandan sudah seperti orang yang punya anak. Waktu berlalu akan cepat sekali. Dan kita lihat anak kita makin hari makin cepat besar. Waktu satu-satu sudah kuliah baru sadar organ tubuh saya makin lemah karena umur. Maka jangan sampai hal itu terjadi. Masih ada kesempatan sekarang cepat-cepat gunakan. Ini masih kuat-kuat nih. Naik tangga masih kuat-kuat ya. Hari ini kita lebih sehat. Ikut saya ya. Hari ini saya lebih sehat daripada 2 tahun kemudian. Nanti kalau 2 tahun lagi kita masih sehat, hari ini saya lebih sehat daripada 2 tahun yang akan datang lagi. Dengan konsep seperti ini, tidak ada alasan tua sakit. Jadi kalau saya hari ini agak sakit, hari ini saya lebih sehat daripada 2 tahun, maka saya akan layani Tuhan. Kami yang membantu Tuhan di Reform, dilatih oleh Pak Tong, sakit kayak apapun tetap melayani. Bayangkan kalau kami yang membantu Tuhan, lagi batuk tetap khotbah, lagi diare tetap khotbah. Itu bergumulan berat, merinding sesuatu. Saya pernah memimpin KKR waktu calling, waduh mau keluar ya. Waktu bergumulan berat. Cepet saya calling, yang mau terima Tuhan Yesus, angkat kamu. Sudah angkat selesai, saya doa selesai. Waktu dan tempat saya serahkan kepada MC. MC naik, langsung ke WC. Sampai ke WC, saya dengar kamar sebelah yang di WC ada orang buka pintu masuk juga. Terus saya dengar, oh pemain musik kita. Berdua saya sama dia. Karena di pelosok kami kan makan. Mau makan murah, kami cari makan nasi padang. Lalu makan, lalu mungkin kurang bersih, hanya kami diare ya. Akhirnya saya masuk, dia juga masuk. Berarti selama dia iringi saya, dia juga benar cepat. Sakit cepat tau. Begitu dia sudah selesai, saya masuk, dia juga masuk. Habis itu kita naik lagi. Waduh, penderitaan besar ya. Kadang-kadang kita lagi pusing, lagi sakit gitu ya, lagi pikiran lagi pusing kayak mau pecah, tetap khotbah. Dan Pak Tong tetap khotbah. Di tengah-tengah kakinya masih sakit dan di tengah-tengah kondisi tubuhnya lemah, dia tetap khotbah. Karena konsep dia, saya akan makin lemah. Maka pelayanan dia sangat maksimal. Dia selalu punya konsep, saya akan mati. Dari tahun 89 saya sudah dengar kata ini, saya akan mati. Sampai hari ini nggak mati-mati. Dari 89 dia berkata, saya mungkin umur tidak panjang lagi. Saya pernah divonis, saya ada penyakit hepatitis, saya mungkin akan mati. Dengan dia pikir tahun depan mungkin mati, tahun ini dia genjot banyak. Habis itu tahun depan nggak mati. Berarti dia akan genjot lebih lagi. Karena mungkin tahun depan dia genjot. Sampai hari ini dia tetap genjot. Luar biasa. Nah, orang yang kayak gini terus melayani. Lalu sekarang seandainya dia stroke, tidak bisa gerak lagi, dia akan puas. Dalam hati apa?
Dulu organ tubuhku waktu bisa dipakai, aku sudah pakai maksimal untuk Tuhan. Dia selalu punya konsep, mungkin saya akan mati. Coba ya sekarang ya, selalu punya konsep ya. Minggu depan selalu mati. Masih rencana drakor 15 episode dihabisin. Langsung batalkan niat drakor, betul nggak? Masih rencana saya mau swimming, wah gila, saya mau running gitu kan, masih rencana itu nggak? Sudah mulai buang, yang kurang penting buang, karena peti mati akan di depan gitu ya. Buang, apa yang harus saya kerjakan, apalagi, terus pikir. Akhirnya makin kita sadar aku akan mati, makin bijak kita gunakan hari-hari. Dan kita mulai buang semua sampah-sampah yang tidak perlu, semua yang tidak perlu, lalu kita akan fokus kerjakan selama 5 hari itu. Setelah itu ternyata kita tidak mati. Berarti 5-6 hari yang kita kerjakan itulah betul-betul maksimal yang kita sudah buang semua yang tidak perlu. Cobain kalau hidup kita selalu punya konsep, sebentar lagi mungkin saya mati. Kalau hari ini ada kesempatan melayani, mungkin besok sudah tidak ada. Maka hari ini kita akan melayani dengan sungguh-sungguh, karena besok tidak ada lagi. Kenapa kita layani bisa tidak sungguh-sungguh? Karena kita punya konsep, saya kalau melayani Tuhan, saya masih ada kesempatan. Kalau sekarang tidak bisa, nanti minggu depan saya masih bisa. Minggu depan tidak ada, bulan depan masih bisa. Karena saya pikir umur saya masih panjang. Belum tentu, susah. Banyak orang kira umurnya panjang, setelah itu tidak muncul lagi. Di satu pedalaman, waktu kami pergi, gurunya berkata, Pak, coba Bapak datang 1 minggu sebelum ini. Kenapa? Anak siswa kami ada 1 mati. Kenapa dia mati? Karena dia bunuh diri. Wah, kok bisa? Dia gantung diri di pohon di sekolah. Lalu ada anak yang dia dada sama mama. Mama, saya ke sekolah dulu. Dia dada. Setelah dada, dia tinggalkan rumah, dia pergi ke sekolah, gak pernah pulang lagi. Karena untuk menuju ke sekolah, dia harus seberang sungai. Waktu seberang, dia hanyut, nggak pernah balik lagi. Saudara jangan kira, wah saya aman-aman, saya kemana-mana naik mobil, saya seberang jalan aman semua. Belum tentu, saudara. Saya pernah melayani satu bapak, dia lumpuh. Dia bisa bahasa Jerman, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa buat buku. Dia lumpuh. Rumahnya cukup besar, tapi lumpuh. Lumpuhnya kayak apa? Coba teman. Biasanya orang lumpuh kenapa sih? Kecelakaan, stroke, dia sehat-sehat. Lumpuh karena pakai celana. Apa itu Pak? Pakai celana bisa lumpuh. Kita kalau tidak hati-hati di kamar mandi waktu pakai celana, kaki kita belum masuk semua, kita kira sudah masuk, dan nyangkut, jatuh, dan dia jatuh. Maka di rumah yang ada orang tua, kamar mandi mesti kasih kursi bakso itu, supaya orang tua kalau mau pakai celana dia duduk, dia pakai. Seringkali otak kita sama gerakan nggak matching. Kaki belum lulus, belum masuk ke lubang, kita kira sudah masuk, lalu kita jalan. Waktu jalan, ternyata kaki tersangkut, jatuh hantam. Dan waktu itu dia jatuh, hantam berleher, dia lumpuh. Dan sampai hari ini pasti sudah mati. Gara-gara pakai celana. Heran. Saya pernah doakan orang di satu rumah sakit. Ada satu bapak yang lumpuh. Pak, kenapa Pak? Kok bisa begini? Oh, udah lama. Gara-gara apa? Lumpuh. Cabut gigi. Aduh, cabut gigi, lumpuh. Aduh, siapa nyangka, saudara? Ada orang pencet jerawat mati. Karena dia sampai seberang jalan pencet di tapak truk. Mati. Lari seberang jalan pencet jerawat, ada truk lewat itu, ajar matinya. Siapa yang nyangka, saudara? Oleh sebab itu, karena waktu Tuhan untuk kita satu-satu tidak tentu kapan, maka siapkan semaksimal mungkin kerjakan. Karena kalau hal itu terjadi, kita tidak terlalu nyesal. Bukan berarti kita tidak nyesal ya, kita mungkin akan nyesal kenapa saya dulu kurang rajin. Yang dulu sudah kurang rajin, sekarang masih ada kesempatan cepat kejar. Saya kejar semua, jangan banggakan diri karena saya bisa. Tidak. Aku hamba yang tidak berguna, aku dapat ini karena anugerah Tuhan kepada saya.
Kita kalau sudah melayani Tuhan ya, kita harus ingat, saya ini hamba. Hamba artinya kapan saja dihubungi siap terima. Hamba artinya disuruh berjemur dia pergi, disuruh ngurusin embek-embek, ini wilayah bau-bau saudara, dia terima. Disuruh bajak, ini urusan jemur-jemur sampai gosong-gosong, dia terima. Disuruh urusan yang meja, ini bagian yang enak karena sudah di rumah, dia kerjakan. Bagian bersih-bersih dia kerjakan. Dia terima yang bersih-bersih, dia terima yang di rumah, dia juga terima yang di luar. Tidak pilih-pilih. Amin. Ada orang kalau pelayanan, saya hanya mau ini, dia tentukan yang enak-enak. Kalau yang kotor-kotor dia nggak mau. Sayang ya, semua kita harus berjiwa hamba. Kalau semua kita sudah berjiwa hamba, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Karena kalau sudah mencapai level hamba, barang siapa yang sudah rendahkan diri, dia akan ditinggikan. Maka kita semua waktu merendahkan diri, sampai waktunya Tuhan yang akan meninggikan kita, bukan kita yang meninggikan diri sendiri. Orang Farisi sudah lakukan A, B, C, mereka meninggikan diri, maka Tuhan rendahkan mereka. Tapi yang tidak rendahkan, tidak tinggikan diri, terus kerjakan, Yesus terus kerjakan, Allah meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan berkati kami di dalam hidup kami yang sementara ini, dengan tubuh yang Tuhan kasih kami yang akan menuju kadaluarsa. Biar setiap kami menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada organ kami yang akan dibuang secara sia-sia sebelum dipakai untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus maksimalkan pelayanan kami, maksimalkan hidup kami di dalam gereja Tuhan, supaya kami terus dipakai oleh Tuhan, dan sampai waktunya tiba, kami akan mendengar suara dari Tuhan dengan kalimat, masuklah hambaku yang setia. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami tidak ada yang menerima anugerah keselamatan lalu berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Biar setiap kami mohon kepada Tuhan untuk Tuhan terus menambahkan apa yang belum kami kerjakan, Tuhan tambahkan supaya kami akan belajar mengerjakan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.